Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya sudah bersama Mas Nanang. Beliau ini sahabat saya di Pasar Bumi Harjo. Nanti kita tanya-tanya, tapi sebelum masuk ke videonya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe di sebelah sini, sebelah sini Mas. Sebelah sini ya. Nah, setelah tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Mas Nanang ya. Di sini usaha manisan itu mulainya kapan? Tahun kapan mulainya? Kalau untuk usaha manisan ini saya kira-kira merintis ataupun mulai berjualan itu sekitar 2 tahun lah, 2 tahun lah. Berarti sekitar 2019 kemarin. Ini kan 2021 tapi awal kan. Iya. Jadi terhitung 2 tahun ini, 2 tahun berjalan lah pokoknya. Nah, kalau kalau boleh tahu latar belakang Mas Nanang ini sebelum merintis usaha manisan ini apa? Iya, sebelum saya terjun ke bidang berdagang jual manisan ini, sebelumnya saya seperti biasa, saya seorang petani ya, seorang petani tulen ya, petani sawah khususnya, karena di tempat saya itu memang lahannya lahan sawah, jadi tidak ada dataran tinggi, semua dataran rendah, jadi dasarnya sawah gitu, dari petani sawah lah. Selain sawah ada ladang apa kebun karet nggak? Kebetulan nggak ada, cuman sawah itulah, sawah sama ya di rumah itu buka usaha kecil-kecil lah, toko kayak gitu, toko kecil-kecilan untuk buka tiap hari. Cuman kalau di pasar ini kan sistemnya kan seminggu 3 kali gitu. Ah, ini kalau boleh tahu anaknya sudah berapa sekarang? Ya kalau untuk anak sudah dikasih 2 sama Tuhan, sudah dikasih 2 orang anak laki-laki semua ini. Yang paling besar umur berapa sekarang? Yang paling besar sekarang sudah kelas 3 SMP. Yang paling besar kelas 3 SMP, yang kecil ini sudah 0 besar. Jadi tahun depan udah masuk SD. Oh gitu ya. Jadi sudah masuk SD ya. Baik. Ini kalau boleh tahu masih ingat nggak di waktu memulai usaha manisan ini modalnya itu berapa modalnya? Kalau bicara soal modal, kalau untuk buka manisan tentunya kalau dari kita ngambilnya dari grosir itu nominalnya sudah nggak bisa dihitung lagi. Jadi ya tinggal kita aja. Kita sabar, telaten, tekun kuncinya. Kalau bicara modal pasti tentunya banyak. Kalau kita bicara modal, apalagi kalau kita buka grosir, itu sudah pasti ya modal awal itu minimal ya sekitar 50 lah. Modal awal 50. Itu ada pinjaman nggak dari bos-bos yang mempunyai barang-barang ini? Ya ada sebagian, ada bos-bos ada, cuman kan selebihnya kita sendiri gitu. Jadi kalau bos sistemnya kan kita misalnya ngambil barang, terus kemudian ketika kita mau ngambil barang lagi sambil ngelunasin barang yang kita bawa yang pertama gitu. Jadi sistemnya kayak gitu, kita ngambil terus kemudian kita cicil, lunasi, ngambil lagi, lunasin lagi, ngambil lagi kayak gitu. Kalau sama bos yang udah kenal baik gitu, kalau misalnya belum ini ya langsung ngambilnya langsung kontan, kita bisa lewat sales apa yang gimana gitu. Kegiatan selain berdagang di pasar ini kan waktunya itu kan kalau kita jualan itu biasanya ya pagi saja. Nah, selain habis sholat zuhur itu digunakan kegiatan untuk apa itu biasanya? Ya selain berdagang di pasar, kalau misalnya sudah sampai ke rumah, waktu setengah setengah hari itu saya gunakan untuk ini, untuk bertani, untuk mengurus sawah. Kan saya kerjanya di sawah itu kan nggak bisa sehari full. Jadi kalau pagi untuk berdagang di pasar, jadi sorenya saya ke sawah gitu. Jadi ngurus sawah, apalagi sekarang sudah mulai musim tanam, sudah habis musim tanam, jadi ini sudah mulai pemupukan juga, jadi sudah mulai sibuk lah di sawah istilahnya kayak gitu.
Jadi selain di pasar, kerjaan saya sehari-hari juga mengurus sawah. Selain mengurus sawah, saya juga berternak ayam, jadi ngurus ayam juga. Beternak ayam dan ngurus sawah. Kalau boleh tahu ini dalam satu minggu itu full jualan 7 hari atau ada masa liburnya jualan itu? Kalau dalam satu minggu itu full ya, libur cuma hari minggu libur saya. Cuman kalau hari Senin sampai Sabtu itu full, karena saya ngambil itu pasarnya itu ada 2 tempat, satu di pasar Bumi Harjo, yang satunya lagi di pasar Sedangkuring. Jadi kedua pasar itu saya jalani satu minggu itu full gitu. Yang Bumi Harjo 3 kali dalam seminggu, Sedangkuring juga 3 kali dalam seminggu gitu. Jadi libur cuma hari Minggu saja. Nah, di sini yang ditunggu-tunggu oleh sobat SDA semuanya itu biasanya kan pendapatan. Kalau boleh tahu pendapatannya itu berapa gitu yang didapatkan harian oleh Mas Nanang ini? Kalau soal pendapatan itu bisa naik turun ya, jadi tidak pasti bisa sehari sekian atau sebulan omsetnya sekian, itu nggak bisa pasti karena juga naik turun, pembeli juga kadang rame kadang sepi gitu. Jadi tergantung dari pasarannya itu rame apa sepi gitu. Kalau misalnya pas 1 bulan rame ya untungnya pendapatannya juga lumayan. Cuman kalau pas lagi kayak gini nih, contohnya kan musim hujan juga. Jadi kadang orang tuh mau ke pasar juga malas karena hujan juga, jadi sepi juga gitu. Jadi kalau pas musim kayak gini ya kita bisa bayar sales, kita bisa beli bensin, itu udah alhamdulillah lah gitu. Jadi bisa untuk menyetok barang sama pengeluaran operasional baik di pasar maupun kebutuhan keluarga di rumah sudah cukup ya gitu ya. Iya. Kalau mau nabung gitu. Ya kalau mau nabung itu saya serahkan sama istri saya gitu. Kalau urusan menabung itu saya serahkan sama istri saya gitu. Saya tugasnya hanya bekerja, berjualan di pasar, selebihnya itu untuk masalah keuangan saya serahkan istri saya mengatur gitu, agar lebih efisien lah itu. Harapannya ke depan ini seperti apa yang mau dikejar, mau dicapai gitu? Ya untuk harapan ke depan saya ingin di dalam saya menekuni dunia dagang ini ya bisa sukses seperti teman-teman saya gitu kan. Dan juga di dalam masa pandemi yang kita lewati bersama-sama ini, kita kan masih dalam kondisi dilanda pandemi COVID-19. Tentunya juga mempengaruhi dari segi perekonomian dalam negara kita, baik bukan dari negara kita saja, bahkan dari luar negeri pun juga terpengaruh, kena imbasnya karena COVID-19 ini. Jadi harapan saya agar kiranya COVID-19 atau virus corona ini segera berakhir dan kita juga bisa beraktivitas seperti yang dulu-dulu, kita bisa normal kembali dari segi perekonomian juga dari segi kesehatan masyarakat tentunya. Nah, itu saja. Baik, ini penutupan Mas Nanang. Nasihat motivasi bagi orang yang sekarang ini lagi berusaha untuk memulai usaha. Itu jadi nasihat motivasi bagi mereka agar mereka itu bisa memulai usaha. Itu ada nasihat? Ya, untuk motivasi buat teman-teman yang baru saja merintis usaha, baik berdagang manisan dan lain-lain, ya motivasi saya yang pertama sabar, kemudian tekun, yang kemudian rajin, terus kita tetap semangat, jangan mudah menyerah, jangan mudah mengeluh, kita tetap harus bekerja keras. Jangan lupa kita juga harus berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kita diberikan selalu kesehatan, dimurahkan rezekinya, ya mudah-mudahan kita berhasil ke depannya gitu. Baik, sahabat semuanya, itu tadi
kita bincang-bincang dengan Mas Nanang, mudah-mudahan menginspirasi, apalagi nasihat terakhir tadi, mudah-mudahan bisa Anda memulai usaha dengan semangat, tekun, telaten, dan sabar untuk memulai usaha. Terima kasih sudah berkunjung ke channel SDA ini, dan juga Mas Nanang juga terima kasih sudah mau diwawancarai. Dan bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Tujuannya agar untuk membangun channel ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi untuk memberikan video-video bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.